Selamat bertemu. Salam sukses buat semua. Pada kesempatan kedua ini kita akan membahas langsung tentang dasar-dasar hardware, dan kita mulai dari yang paling dasar, yaitu gerbang-gerbang dasar. Gerbang dasar yang penting kita bahas paling tidak ada 6. Yang pertama, gerbang NOT. Gerbang NOT itu simbolnya seperti ini. Gerbang NOT, karakteristiknya inputnya A, atau karakteristiknya output adalah kebalikan atau NOT daripada inputnya. Jadi kalau inputnya A, maka outputnya NOT A, atau inputnya 0, maka outputnya 1. Inputnya 1, maka outputnya 0. Itulah gerbang yang pertama. Kemudian gerbang yang kedua, gerbang N. Ya, gerbang N dengan minimal 2 input, 1 output. Inputnya bisa lebih dari 2. Untuk contoh ini kita pakai yang 2 inputnya, yaitu A dan B. Maka outputnya adalah A titik B dibaca A kali B, atau AB. Kemudian gerbang yang kedua atau yang ketiga adalah gerbang OR. Gerbang OR. Inputnya juga bisa lebih dari 2 atau minimal 2. Kalau inputnya A dan B, maka outputnya dengan persamaan boolean A tambah B. Jadi fungsi tambah atau penjumlahan. Kalau yang gerbang N tadi fungsi perkalian. Gerbang yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini sesungguhnya adalah gerbang N ditambah dengan 1 NOT di outputnya, sehingga dengan simbol ada titik pada outputnya. Itu artinya gerbang NAND. Outputnya juga minimal 2. Dan kalau inputnya A dan B, maka outputnya persamaan booleannya adalah A kali B NOT. A kali B NOT. Kemudian gerbang dasar yang kelima adalah gerbang NOR. Inputnya juga minimal 2. Kemudian outputnya adalah fungsi penjumlahan dari inputnya. Jadi kalau inputnya A dan B, maka outputnya A tambah B NOT. Selanjutnya gerbang dasar yang terakhir, yaitu gerbang dasar XOR. XOR ini inputnya hanya 2, outputnya juga 1, di mana outputnya adalah fungsi dengan persamaan fungsi komparator, atau dengan persamaan A B NOT ditambah dengan NOT AB. Itulah output permanen dari gerbang komparator atau gerbang XOR. Selanjutnya kita coba menerapkan logika pada inputnya. Kita lihat outputnya seperti apa. Karena inputnya semuanya ini kita gunakan 2 saja, maka input A dan B dengan kombinasi 00, 01, 10 dan 11 pada inputnya. Logika 0 menandakan bahwa sumber atau tegangan pada input atau outputnya adalah berkisar antara 0 sampai 2 volt. Itu kita anggap 0. Kemudian logika 1 adalah level tegangan dari 2 volt sampai dengan 5 volt. Jadi 1 artinya 5 volt, 0 artinya 0 volt. Bagaimana kalau logika ini kita terapkan
pada input masing-masing 4 gerbang yang di bawah ini. Contohnya misalkan input A dan B-nya 00 untuk gerbang N. 00 berarti 0 kali 0. A-nya 0, B-nya 0, 0 kali 0 berarti di sini 0. Kemudian untuk logika berikutnya 0 dan 1. A-nya 0, B-nya 1, maka 0 kali 1 tetap 0 juga. Kemudian untuk logika berikutnya A-nya 1, B-nya 0, kemudian 1 kali 0 itu juga sama dengan 0. Kemudian untuk logika inputnya A 1, B 1, maka 1 kali 1 adalah 1. Ini menunjukkan kesimpulan sebagai karakteristik daripada gerbang N. Apabila salah satu inputnya 0, maka outputnya 0. Kemudian outputnya akan 1 hanya apabila semua inputnya 1. Kemudian kita lanjut ke gerbang berikut, yaitu gerbang OR. Dengan logika input 00, berarti outputnya juga 00. Logikanya 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian inputnya 01, berarti 0 kali 1, maka outputnya 1. Kemudian 1 kali 0, ini inputnya 0, maka 0 tambah 1, makanya 1. Kemudian kalau inputnya 1 dan 0, maka outputnya adalah 1 ditambah dengan 0, maka tetap 1. Dan apabila kedua inputnya 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 1, karena bilangan biner. Jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Dalam rangkaian itu 2 lampu menyala, tetap lampunya menyala. Jadi dihitung menyalanya saja. Lalu gerbang berikut, gerbang NAND. Kita lihat gerbang NAND ini, apabila inputnya 00, maka outputnya 1. Kenapa? Karena 0 dikali 0 dinotkan. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0 dinotkan menjadi 1. Kemudian 01, inputnya 01, berarti 0 kali 1 sama dengan 0, dinotkan karena ada not pada outputnya. Makanya 1 juga. Demikian juga inputnya 10, outputnya 0, dinotkan jadi 1. Kemudian inputnya 1 dan 1 kali itu adalah 1, dinotkan jadi 0. Jadi ini akan menunjukkan sebuah kesimpulan. Apabila salah satu inputnya 0, maka outputnya 1, dan outputnya akan 0 hanya apabila semua inputnya 1. Berbeda dengan OR tadi. Kalau OR apabila salah satu inputnya 1, pasti outputnya 1. Itu kesimpulannya. Gerbang yang berikut, gerbang NOR. NOR ini apabila kedua inputnya 0, maka 0 tambah 0 dikonversikan atau dinotkan menjadi 1. 0 tambah 1 menjadi 1 dinotkan menjadi 0. Ya, demikian juga yang berikut. 1 tambah 0 adalah 1 dinotkan jadi 0. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya, menjadi 0. 1
notkan menjadi 0. Jadi kesimpulan untuk gerbang NOR ini adalah apabila salah satu atau semua inputnya 1, maka outputnya 0. Outputnya akan 1 hanya apabila semua inputnya 1. Selanjutnya yang terakhir, XOR dengan persamaan boolean adalah A kali not B ditambah dengan not A kali B. Jadi kalau inputnya pada XOR ini adalah 00, maka outputnya akan menjadi 0. Kita lihat sendiri, kalau 00 berarti ini jadi 0, ini jadi 1 karena dinotkan, ini 0 dinotkan jadi 1, ini tetap 0. Ya. 0 kali 1 tetap 0, ditambah 0 kali 1 juga 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kalau inputnya 0 dan 1, maka outputnya pasti 1. Kita lihat, kalau A-nya 0, B-nya 1, maka dinotkan menjadi 0, jadi 0 di sini. Kemudian A-nya 0 dinotkan menjadi 1, B-nya 1, maka 1 ditambah 1. Berarti ini menjadi 1. Demikian juga yang satunya. Dengan cara yang sama kita juga dapat 1 di sini. Kemudian ini dengan cara yang sama di atas, karena 1 A-nya 1, B-nya jadi 0, maka 0 di sini. Karena 1 kali 0. Di sini A-nya 1 jadi 0, B-nya 1 tetap 1 karena tidak dinotkan, maka 0 juga. 0 tambah 0 adalah 0. Maka kita boleh menarik kesimpulan, gerbang ini cocok sebagai pembanding apabila kedua inputnya sama, 00 atau 11, maka outputnya 0. Dan outputnya 1 apabila kedua inputnya berbeda. Itu kesimpulan. Inilah 5 gerbang dasar yang akan kita selalu gunakan dalam dasar-dasar digital atau dalam rangkaian mikroprosesor atau mikrocontroller sebagai dasar. Mudah-mudahan berguna. Apabila ada pertanyaan, bisa dikirim langsung ke saya melalui WA atau nanti pada pertemuan online lewat Google Classroom. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.